Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah semoga senantiasa dijaga dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari-hari ini berada di hari-hari gagah. Hari-hari yang menjamin, Allahu Akbar, bagi kita keselamatan dunia dan akhirat. Yaitu kita berada sedang di bulan Ramadan, di tengah kesungguhan kita beribadah. Tentunya ibadah yang paling dahsyat, yang paling agung, bahkan menjadi satu rukun di antara rukun Islam, ibadatus siyam yang sedang kita lakukan hari ini. Ya, kita jaga diri kita dari pembatal-pembatalnya. Tentunya pasti kita merasakan haus, dahaga, lapar. Tapi kita semangat, karena di balik itu ada keutamaan-keutamaan yang dahsyat. Allahu Akbar. Ampunan dosa, pahala, pengangkatan derajat, surga, pembebasan neraka. Allahu Akbar. Namun subhanallah, sungguh sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Ada kabar yang kurang mengenakan dari Nabi SAW, di mana kata Nabi SAW, rubba sa'imin laisa min siyamihi illal ju'i wal 'atash. La haula wala quwwata illa billah. Betapa banyak orang yang puasa, kata Nabi. Rubba sa'imin, berapa banyak orang yang puasa, tidak mendapatkan apapun dari pahala puasanya kecuali apa? Lapar dan dahaga yang dia lakukan, yang dia rasakan. Sama kata Nabi, rubba qa'imin, betapa banyak orang yang bangun malam, tarawih, qiyamul lail di malam harinya, tegak, yaitu kakinya berdiri. Laisa lahu min qiyami ila sahar, tidak dapat dari tarawihnya, qiyamul lailnya di bulan Ramadan kecuali sekedar dia begadang, mengurangi waktu tidurnya. Nauzubillah. Maka tentunya ma'asyiral muslimin, ini kabar yang tidak mengenakan, mengkhawatirkan kita. Lalu kita perlu tanya, why, kenapa? Ada apa? Kok bisa puasa tapi cuma dapat lapar sama haus, tarawih tapi cuma dapat begadang dan letih kita berdiri? Ada apa? Maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Ya, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qudamah, jamaah sekalian, dalam kitabnya, dalam kitab beliau mengatakan tingkatan orang yang puasa terbagi tiga. Tingkatan hamba-hamba Allah yang berpuasa terbagi tiga. Pertama, tingkatan puasa awam, puasanya orang awam. Yang kedua, shaumul khas, tingkatan puasa orang khusus, orang yang khusus. Yang ketiga, shaumul khawasul khawas, tingkatan orang yang puasa yang istimewa, khusus di atas yang khusus. Nah, inilah jawabannya barangkali. Ya. Lalu beliau terjemahkan, apa yang dimaksud dengan puasa awam? Puasa orang-orang awam adalah puasa yang hanya sekedar meninggalkan yang halal. Begitu kalau kita pahami dari perkataan beliau. Puasa orang awam hanya meninggalkan yang halal. Apa yang halal itu? Makanan halal, minuman halal, istri antum halal, di rumah antum is okay. Ketika di siang Ramadan dia tidak makan, ketika di siang Ramadan dia tidak minum, ketika di siang Ramadan tidak menggaul istrinya, lulus dia. Tapi hanya itu. Sementara na'udzubillah yang haramnya jalan. baik perkataan, perbuatan, sikap,
Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakallah, atau yang wajib-wajib, yang lebih wajib dia tinggalkan. Misalkan banyak ada cerita, ya, ada orang cerita dia puasa Ramadan tapi sholatnya lewat, nggak sholat, ya nggak ada masalah, nggak ada manfaat. Maka ma'asyiral muslimin begitu, maka Nabi kabarkan, lihat kata Nabi SAW, ya, lihat kata Nabi, dengarkan kata Nabi SAW, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, lidahnya tidak dijaga dengan haram, ya, wal amala bihi wal jahla, dan dia terus melakukannya dan melakukan kejahilan, perbuatan kefasikan, kebodohan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabah, maka Allah tidak butuh usahanya dia meninggalkan makan dan minumnya. Lihat, Allah enggak butuh sama puasa yang kayak begitu. Sehingga kata Nabi, laisa siyamu minal akli wasyurbi, ya, puasa itu bukan sekedar dari meninggalkan makan dan minum, walakin nasiyamu minal lagwi war rafas, namun sesungguhnya puasa itu juga adalah menjaga, agar kita menjaga dari perkara sia-sia dan perkara rafas. Rafas bisa bermakna itu kata-kata kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik, yang tidak benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, luar biasa. Akhi, jangan antum mencaci, jangan antum memaki. Dicaci pun, tatkala antum lagi puasa ada orang nyela antum, nyaci antum, maki antum, antum jawabnya gimana? Balas caci lah. Ya, kata Nabi SAW, wa in sabaka ahadun, kalaupun salah seorang ada yang mencaci engkau, memaki engkau, ngebuli kamu, ya, falyakul ini murmusaim, katakan aku sedang puasa. Allahu akbar. Maka ma'asyiral muslimin, luar biasa, ya, bolehlah kita katakan seperti ini. Di bulan Ramadan ini, ikhwani, kalau yang halal saja diharamkan oleh Allah, dari sebagian yang halal, makan, minum, istri kita, apalagi yang haram. Justru Ramadan ini, puasa itu sebagai bentuk pendidikan untuk kita. Lihat sekarang nih, sekarang di siang Ramadan nih, ada satu gelas air, diminum nggak? Tidak akan antum minum. Ada istri antum cantik di rumah, diseruduk nggak? Nggak akan diseruduk. Ada makanan di kulkas antum segar, dimakan tidak akan dimakan. Kenapa? Karena antum tahu itu dilarang. Ketahuilah subhanallah, itu aslinya haram. Halal bagaimana kalau aslinya haram yang dari sebelum Ramadan sudah diharamkan? Maka al-imsak, Ramadan itu, puasa itu artinya imsak. Imsak dari apa? Bukan sekadar yang halal, namun juga dari yang haram, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting, ikhwah. Betapa banyak orang yang puasa lisannya tidak puasa. Orang yang puasa matanya, apalagi di zaman YouTube nih, zaman TikTok nih, ya, ngelihat aurat wanita. Puasa tapi telinganya nggak puasa, goyang dompet masih didengerin tuh. Musik gambus masih ente dengerin. Puasa masih maksiat kepada Allah. Puasa subhanallah masih melakukan kejahilan. Terkadang bisa menghardik anak kita, memukul, ya, durhaka dengan orang tua, durhaka kepada suami. Itu semuanya luntur pahala puasa kita. Kenapa? Karena kita hanya bisa meninggalkan yang halal, tapi tidak bisa meninggalkan yang haram. Oleh karena itu, naiklah ke tingkatan yang kedua, ikhwan. Naiklah ke tingkatan yang kedua. Apa itu? Puasa orang khawas. Apa orang puasa orang khawas itu? Yaitu mereka yang bukan hanya perutnya yang puasa, bukan hanya kerongkongan dan kemaluan yang puasa, seluruh anggota tubuhnya puasa. Menjaga diri yang diharamkan oleh Allah, sehingga kita ketika berkata tidak berkata kecuali yang baik. Ketika yang didengar dia tidak mendengar kecuali yang diizinkan didengar oleh Allah. Ketika dia memandang tidak dipandang kecuali yang baik. Tidak, ketika dia berbuat tidak ada perbuatan yang dilakukan kecuali kebaikan. Subhanallah, dengan itu dia disebut menjadi manusia dengan puasanya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat takwa itu apa sih? Hakikat takwa bukan sekedar meninggalkan makan minum. Itu maaf ya, anak kecil juga bisa. Itu orang gila juga bisa. Hakikat takwa adalah subhanallah, bagaimana dengan puasa ini terbiasa kita meninggalkan yang diharamkan, sehingga kita naik kepada kelompok khawas. Ya, banyak ikhwan, mohon maaf nih,
Puasa mau buka, ya gandengan tangan sama cewek orang. Ya. Apa judulnya? Ngabuburit katanya. Puasa mau buka, ayah sambil pegang gitar, ngabuburit katanya. Puasa mau buka, dia ngetrek, bikin orang bising, ngabuburit katanya. Subhanallah lah. Hendaknya kita isi Ramadan itu detiknya mutiara. Jangan menit, detiknya mutiara Ramadan itu, akhi. Subhanallah. Jangan sampai lihat ayyam ma'dudat, hari-hari yang sangat singkat. Lihat Imam Syafi'i, akhi, 2 kali sehari hatam. Coba ada nggak waktu dia ya kelayuran, keluyur gitu, naik main gitar atau denger musik, apalagi naudzubillah. Waktunya masuk di siangnya digunakan dia berpuasa dan membaca Al-Quran, malamnya tarawih membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, karena Ramadan juga yaitu waktu yang mustajab. Itu puasa khawas. Yang ketiga, puasa khawasul khawas. Namun kata beliau agak susah nih. Kenapa? Ini puasanya para nabi katanya. Kok bisa? Ya, karena mereka bukan hanya meninggalkan yang halal, bukan hanya meninggalkan, mereka juga meninggalkan yang haram. Mereka juga meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah. Namun ada tambahannya, apa itu? Hati mereka juga puasa dari mengingat selain Allah. Allahu Akbar. Hati mereka terus bersama Allah, nyambung, kuat hubungan dengan Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka puasa dari ambisi dunia, dari disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan manusia. Hati mereka bersahaja dengan Allah selama bulan Ramadan. Kita pun bisa, kenapa tidak? Walaupun memang ya ini tingkatan yang istimewa, memang ini tingkatannya para nabi. Maka ma'asal muslimin kamallah, ayo Allahu Akbar, minimal nih kita ada di tengah nih, minimal nih. Ya, jangan sampai mendapatkan kabar yang tidak enak, ya, yaitu puasa tapi nggak dapat apa-apa, cuma lapar, cuma haus, dosa nggak diampuni, pahala luntur, surga masih ditutup dan neraka masih dibuka untuk kita keluar dari Ramadan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yuk bismillah, kita jaga puasa kita jaga ibadah kita jaga, yaitu subhanallah, keistimewaan Ramadan kita, khususnya ibadah terdahsyat, yaitu kutiba alaikumusiyam, yang itu diwajibkan, merupakan rukun di antara rukun Islam, yaitu kita jaga. Jangan sampai puasa kita sia-sia, sehingga Allahu Akbar, apa yang dijanjikan oleh Allah dari kebaikan dunia dan akhirat dari puasa kita, Allahu Akbar, kita dapatkan dengan gemilang, dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat di sisi Allah SWT. Barakallahu fikum. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.